Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Saya kembali ke kediaman, kemudian ada kawan saya dari Purbalingga yang biasa memang datang kalau saya ke Magelang. Sambil menunggu 7 dini hari kami hanya ngobrol di rumah bersama istri dan rekan saya. Kemudian tanggal 7 dini hari, tepatnya pukul 00, saudara mengadakan pesta. Coba saudara ceritakan. Jadi pukul 7.00 kue kemudian diantar masuk oleh Yosua dan Daden. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng, tiup lilin, kemudian seperti kebiasaan kami bahwa kami menganggap seluruh ajudan anggota yang ikut kami dan ART, kami biasanya menyuapin mereka secara bergantian. Saya nyuapin nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue. Oke, coba ceritakan tanggal 7 peristiwanya. Setelah saudara kan menyuapi semua anggota yang ada di situ. Ya. Waktu itu yang ada di Magelang siapa saja? Yang ada di Magelang itu saudara Eliezer, saudara Ricky, Kuat, Daden, kemudian Susi, serta kawan saya itu. Tapi setelah acara potong tumpeng itu dia kembali ke Purbalingga. Dia kembali ke Purbalingga. Oke. Seperti yang tadi kemarin sudah diterangkan oleh saksi-saksi bahwa saat itu acara potong tumpeng dan saling menyuapi. Saudara menyuapi Semuanya yang mulia. semuanya, semua anggota itu tadi ya. Kemudian saudara kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta pagi hari jam 5 subuh karena mengejar pesawat jam 7 pagi. Karena terjadwal itu akan ada rapat atau sidang komisi kode etik PK yang harus saya hadiri sebagai anggota komisi kode etik. Kemudian saya bersama Daden berangkat menggunakan kendaraan yang disiapkan itu menuju Jogja, dan jam 7 kami take off menuju Jakarta. Tanggal 7 pagi itu? Tanggal 7 pagi. Terus kegiatan saudara di Jakarta apa saja tanggal 7 itu? Tanggal 7 kami tiba langsung ke kantor. Seperti biasa, setiap kunjungan ke luar kota kami pasti melaksanakan PCR. Setelah itu kami menunggu pelaksanaan sidang komisi kode etik. Namun, pada saat acara tanggal 7 dini hari tadi, saudara Ricky ada di mana? Ikut sih. Ikut ya, ikut saudara suapin juga ya. Ikut. Artinya mereka bertiga pada tanggal 7 dini hari itu ada? Ada semua. Ada. Tanggal 7 saudara kegiatan di kantor? Di kantor karena salah satu pejabat yang menjadi anggota komisi itu tidak hadir sehingga ditundalah besoknya di tanggal 8 setelah sholat Jumat, itu petunjuk dari pimpinan. Sehingga saya di kantor saja menyelesaikan berkas yang sudah saya tinggal dari hari Senin, yang mulia. Saat saudara di Jakarta, saudara komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi hanya WA kemudian telepon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis, yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan,
Loh, kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, Mak, kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain, gitu ya. Oke. Itu saja? Itu, Yang Mulia. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin? Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul, ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun? Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Saya mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Karena kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api, Yang Mulia. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua.
Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam yang mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain, ada cerita lain? Tidak ada yang mulia, saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya yang mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya yang mulia. Kemudian selanjutnya tanggal 8 pagi, ceritakan apa yang 8 pagi saya melaksanakan kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Setelah itu rencana kegiatan adalah sidang Komisi Kode Etik yang tertunda di hari Kamis yang dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Kemudian setelah kegiatan sidang Komisi Kode Etik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korspri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap Selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap Selasa Jumat untuk Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit, kemudian rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Oke. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang Komisi Kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya. Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu, biasanya ajudan yang berinisiatif seperti itu. Biasanya ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu yang mulia kalau saudara ada tidak pengawal. tahu. Oke. Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan nggak? Kurang lebih pagi hari katanya jam 9, setengah 10. Jam 9, jam setengah 10. Ya, jadi di teleponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pasti berangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara
Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir dengan Khawatir, ya. khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadiannya. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Ya, yang mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan. Saudara ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Saguling, kemudian bertemu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Saguling, dan memang rutin SOP internal saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya lakukan antigen di ruang kerja. Kalau kita melihat sama-sama kemarin pada waktu CCTV di rumah Saguling itu diputar. Belum diputar saudara jaksa ya? Belum ya? Hah? Ahli kemarin belum ya? Rumah Saguling? Bukan rumah Duren 3? Belum ya? Tampilkan foto rumah Saguling. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling, istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu loh ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai, singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja, kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3.
Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis yang mulia. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan menyampaikan karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk
turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa, Pak? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya, Pak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dilakukan di Duren 3? Saya tidak menyampaikan akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya Bagaimana? masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Duren 3. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu istri saya keluar. Mau kemana, mah? Saya mau isolasi karena nggak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi aja. Nanti malam kita panggil Yosua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Duren 3. Kemudian istri saudara melakukan isolasi. Saat istri saudara isolasi, ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat, yang mulia. Hah? Saya Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana si Kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu Kuat di Saguling. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di YouTube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti, kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto aja coba, foto saja. Kalau memang nggak ada. Atau nanti saja, ya sudah, matikan aja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dijadikan bukti saudara jaksa penuntut umum belum bisa diputar di sini ya, kecuali tanpa dengan ahli ya. Duren 3, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdakwa Kuat tuh naik duluan sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift. Posisi saya di ruang kerja, yang mulia. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat Kuat? Saya tidak melihat, yang mulia. Saudara tidak melihat Kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Duren 3, yang mulia. Hanya akan isoman di Duren 3. Terus? Saya sampaikan, ya udah, nanti malam kita akan panggil Yosua untuk konfirmasi karena kamu tidak pengen ini ribut. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok. Pada saat tadi saudara mengatakan ke saudara Richard untuk backup saudara, saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap nggak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Yosua nanti. Kamu siap nggak nembak Yosua kalau dia melawan? Kalau kamu siap nggak tembak dia kalau dia melawan? Iya, ya. Dan dia bilang siap. Dia menyatakan siap, Bapak. Siap, oke. Si Ricky tidak siap dan saudara Kuat tidak tahu. Iya, ya. Tiba-tiba istri saudara keluar, mau isoman. Selang waktu itu. Selang waktu ya kan. Selang waktu kemudian
istri saudara keluar dari kamar, kemudian mengatakan mau isoman. Iya, yang mulia. Isomannya kemana? Isoman ke Duren 3, yang mulia. Ke Duren 3. Apa alasan dia isoman sementara hasil swabnya belum diketahui? Maksud isoman ini sambil menunggu hasil PCR, yang mulia. Oh, isoman ini sambil menunggu hasil PCR. Oke, kemudian dia mau isoman dengan siapa saja? Saya tidak rinci menanyakan ke istri saya, yang mulia. Tidak rinci. Saya sudah tidak terpikir akan berangkat isoman dengan siapa. Tapi tahu saudara dia pergi dengan siapa saja, tahu nggak? Waktu berangkat di tanggal 2 saya tahu, tapi kembalinya bersama siapa saya tidak. Oh, waktu kembalinya saudara tidak tahu bersama siapa saja? Saya tidak tahu, yang mulia. Yang saudara tahu cuma tiba-tiba istri saudara naik. Tapi kan pagi kan sempat komunikasi dengan saudara. Ini kan sudah menjadi kebiasaan dan saya tidak perlu menanyakan siapa yang mendampingi karena mereka sudah tahu. Oke. Dia tidak, tapi saudara tahu kalau dia mau ke Duren 3. Juga menjadi kebiasaan kalau isoman itu lebih dekat ke Duren 3. Kalau itu dari Mabes Polri atau dari Bayangkari, biasanya istri saya menunggu PCR itu di Bangka. Tapi karena ini lebih dekat ke Duren 3, itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana, menunggu PCR. Di Duren 3, saudara sudah tahu memang? Ya, memang itu sudah kebiasaan. Tapi siapa saja yang berangkat, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu, yang mulia. Singkat cerita mereka rombongan jalan. Setelah turun, mereka jalan. Berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di Saguling? Selang beberapa menit, 5-10 menit, saya kemudian jalan juga, yang mulia. Dan saudara memang mau menuju ke Duren 3? Saya rencana menuju ke Depok, yang mulia. Saudara berencana menuju Depok. Itu jam berapa? Itu kurang lebih hampir jam 5-an, yang mulia. Hampir jam 5, berarti jam 5 kurang lah ya kan? Saya tidak tahu pasti karena saya tidak. Ya, saudara tidak tahu pasti. Saudara pergi dengan siapa saja? Dengan ajudan dan ADC yang berdinas hari itu bersama Walmor, yang mulia. Saudara pergi dengan ajudan, kemudian Driver serta Walmor. ajudannya waktu itu Adan Romer. Hasan Romer dan drivernya Prayogi. Drivernya Prayogi, patwalnya? Kalau nggak salah Farhan. Farhan. Saudara pergi bertiga? Bertiga, yang mulia. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan bulu tangkis. Saya kan biasanya nanya, mau kemana Pak hari ini Pak? Mereka sudah tahu jadwalnya, yang mulia, untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Kemudian saya berangkatlah menuju Depok. Kemudian? Setelah masuk Kompleks Polri Duren 3. Ya, saudara menuju dari Saguling menuju ke Depok. Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian? Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan, untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan driver, yang mulia.
Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Saguling menuju ke kantor, yang mulia. Saya baru tahu kalau Duren 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu komplek terusan nggak ada jalannya? Ada jalan, waktu itu memang kami memasang pagar pembatas karena waktu itu tidak ada pagar pembatas, sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas. Nah itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di Saguling untuk membukakan. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Joshua. Terus? Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Joshua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian? Saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Joshua? Panggil. Kemudian dia Bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu, yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam, yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian? Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Joshua, yang mulia. Pinggang Joshua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu
eh, saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar. Bawa keluar handphonenya. Kemudian? Saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah kamu diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong. Kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Yosua, Yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak menembak antar anggota. Maka saya yang pertama saya hubungi Karo Provos yang mulia. Saya sampaikan, Bang, tolong ke rumah saya ada tembak menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra juga meminta ke TKP dan saya juga menghubungi salah satu kasubdit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara? Iya yang mulia. Kapan saudara cerita ke Ricky mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Ricky yang mulia karena pada saat Ricky mengantar istri saya, Ricky saya tidak ketemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telepon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenazah, saya kemudian ingat bahwa Ricky dan Kuat melihat peristiwa ini yang mulia. Akhirnya kemudian saya berangkat ke
Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai 3 Biro Propos dengan memanggil 2 terdakwa ini karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia. Karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Ricky dan Kuat mengenai skenario tadi kapan? Pada saat di Biro Propos yang mulia. Pada saat di Biro Provos. Terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya? Ya. Saya langsung aja, itu tanggal 10 saudara ngasih menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M 500 juta dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan gimana jawaban kamu. Masih Bapak sesuai petunjuk Bapak. Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia. Saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Ricky? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia. Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Di dalam benak saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah yang mulia. Bukan, saya nanya dulu, gitu, salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu yang mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang mulia. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya yang mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard. Tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam bertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke
ke Duren 3 mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, yang mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari yang mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Kemudian saudara mengatakan bahwa saudara membuat alasan tembak-menembak itu karena bisa melepaskan Richard ya? Iya, yang mulia. Ya kan? Dan saudara percaya diri untuk melakukan skenario itu? Itulah kesalahan saya, yang mulia. Bukan, nanti dulu, mengenai kesalahan nanti dulu. Saudara kan percaya diri. Pada saat saudara melakukan hal itu, saudara tadi mengatakan menghubungi Karo Provos dan Karo Paminal. Kemudian siapa lagi yang saudara hubungi? Setelah itu saya hubungi salah satu kasubdit di Bareskrim. Tapi karena yang bersangkutan ada di Medan, sehingga dia minta untuk menghubungi salah satu kanit AKBP Ari Cahya. Kemudian saya kontak untuk datang. Setelah itu juga saya menyampaikan ini harus dilakukan olah TKP, yang mulia. Saya minta untuk menghubungi Polres. Kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa Kasat Serse ada di rumah. Ya sudah, kamu panggil, yang mulia. Kemudian selang beberapa waktu itu kemudian datanglah Kasat Serse. Saya mulai menjelaskan apa yang sudah menjadi saya ceritakan, yang mulia. Saudara Kuat ini waktu saudara, kan saudara tadi bilang bahwa saudara masuk ke dalam rumah Saguling, rumah Duren 3, ketemu dengan Kuat Ma'ruf. Ricky lagi di mana? Dia ada di depan pintu pagar selesai memarkir kendaraan pada saat saya masuk. Selesai markir kendaraan. Dia berada di dalam rumah, di carport, atau berada di luar rumah? Seingat saya masih di carport, yang mulia. Masih di carport. Posisinya apa? Duduk? Masih berdiri, yang mulia. Masih berdiri. Joshua? Saya tidak lihat, yang mulia. Lah kan tadi kan saudara bilang waktu mau masuk ke Duren 3 saudara melihat Joshua. Pada saat saya berhenti, Joshua ada di depan pintu. Kemudian saya kan lanjut lagi sampai di pertigaan. Begitu saya kembali. Pada waktu saudara berhenti, Joshua ada di depan pintu? Bukan, waktu berhenti pertama, yang mulia, di CCTV itu dia ada. Kemudian saya kan lanjut sampai di pertigaan. Saya turun, saya masuk itu dia sudah tidak ada. Sudah? Tidak ada di carport situ. Terus kemana dia? Saya tidak tahu, yang mulia. Makanya saya perintahkan Kuat untuk memanggil Joshua. Bukan saudara memerintahkan Ricky untuk menjaga Joshua supaya nggak pergi dari carport? Tidak pernah saya perintahkan. Nggak, CCTV masalahnya nampak bahwa ternyata Joshua berada di carport pada saat saudara masuk. Kemarin kita lihat sama-sama itu kan, Joshua itu nampak bayangan berada di carport sebelah kiri di taman, dan saat saudara masuk tidak lama kemudian nampak ada orang membawa Joshua ke dalam, dan itu diidentifikasi oleh
para saksi kemarin bahwa itu adalah Ricky. Mohon maaf yang mulia, kalau saya lihat CCTV pada saat saya masuk itu Yosua ke arah taman yang mulia. Iya betul, ke arah taman, bukan di carport, taman kan. Jadi saya tidak melihat karena saya langsung masuk ke dalam yang mulia. Saudara langsung masuk ke dalam. Kemudian Kuat yang saudara suruh panggil. Karena saya bertemu Kuat di... Karena saudara bertemu dengan Kuat. Tetapi saudara Ricky, saudara kan tadi mengatakan tidak tahu. Tapi pada saat diceritakan kemarin bahwa Kuat memanggil Joshua, itu diiringi dengan Ricky. Nanti saudara mempunyai hak sendiri. Ini masih menanyakan soal saksi. Yang menjerat di mana? Loh, ini konfirmasi dengan keterangan saksi. Saudara nanti silahkan tanggapi di dalam pembelaan saudara. Ya, silahkan saudara. Ya, saya lanjutkan. Pada saat itu terdakwa Ricky mengikuti. Pada saat di dalam yang setelah pada saat di dalam Yosua, kemudian Kuat dan Ricky. Gitu. Terus saudara melakukan tadi dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya yang. Ya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, iya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang Steyr maupun yang HS. Tapi saudara mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Joshua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil. Tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Bisa saudara terangkan? Apa yang saya sampaikan ya seperti itu yang mulia. Oh, yang saudara sampaikan seperti itu. Oke, silahkan. Itu hak saudara. Pada saat saudara menjemput istri saudara di kamar, kemudian saudara memerintahkan Ricky untuk mengawal istri saudara untuk ke Saguling. Iya yang mulia. Pada saat itu istri saudara tahu kalau Joshua sudah mati. Waktu itu belum saya sampaikan yang mulia. Tapi dia mendengar. Nanti ditanyakan ke Oke, nanti kami tanyakan. Saudara sempat kemarin saksi Samuel mengatakan saat dia mencoba menginterogasi pada Richard, pada Ricky,
pada Richard terutama, dia merasa terintimidasi saat saudara memerintahkan supaya tidak menanyakan terlalu dalam. Bagaimana itu ceritanya? Dalam bantahan saya kemarin, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan intimidasi verbal maupun fisik kepada mereka. Tapi saya yakin secara psikologis mereka pasti akan terintimidasi yang mulia dengan posisi jabatan saya. Secara psikologis mereka akan terintimidasi dengan jabatan saudara. Dengan sendirinya berarti ya, walaupun saudara tanpa mengucapkan itu kan? Meskipun dalam pengucapan saya yang disampaikan oleh saksi bahwa kamu tidak usah nanya keras-keras. Karena memang saya beginilah adanya yang mulia. Itu, oke. Kemudian saudara setelah semua dibersihkan, jenazah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dibawa ke rumah sakit, saudara kemana? Saya kembali ke Saguling untuk melihat istri saya, tapi kemudian karena sudah istirahat, saya menuju ke Mabes Polri yang mulia. Saudara menuju Mabes Polri. Pada saat saudara ketemu dengan saudara Beni dan saudara Hendra di rumah tersebut, apa yang saudara perintahkan kepada mereka? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan sesuai prosedur saja. Jadi terus terang yang mulia, saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berjalan seperti biasa gitu loh. Kenapa? Karena saya perintahkan Karo Propos untuk mengamankan senjata, Karo Paminal untuk mengecek TKP, Kasat Serse untuk olah TKP. Ini dilakukan secara seperti biasa yang mulia. Saya tidak ada menyampaikan untuk kamu jangan begini, saya hanya menyampaikan lakukan proses sesuai prosedur, dan itulah yang mungkin saya harus sesali pasca kejadian ini. Saudara mengatakan tidak merasa merintahkan kepada mereka apapun? Saya memerintahkan beberapa perintah sebagaimana keterangan saksi. Pada saat jenazah akan dibawa, saya sampaikan, Bang, tolong dikawal jenazah untuk autopsi dan segera diatopsi, karena di beberapa kasus kan menjadi kesulitan untuk autopsi karena mungkin ada hambatan-hambatan, sehingga saya perintahkan untuk mengawal autopsi, mempercepat proses. Karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya, dan ya silakan saja diatopsi secara prosedural gitu yang mulia. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karo Paminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi yang mulia. Karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian, saya baru menanyakan ke Kodir yang mulia, CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu. Saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? Setelah kejadian Setelah kejadian, tepatnya kapan? Di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah saat jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak, karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua yang mulia.
pada saat olah TKP yang kedua. oleh Bareskrim. Kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak. Dan kemarin juga anggota dia sendiri, AKBP Arif atau itu, saudara juga mengatakan hal yang sama. AKBP, mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal Prarekonstruksi, tetapi pada saat sulap abu, itu setelah, kemungkinan setelah saya mengecek ke Kodir yang mulia. kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja. Iya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, yang mulia. Karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya, kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Kecuali Ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang mulia. Saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah. Pada saat itu kemana mereka terdakwa bertiga ini? Sebelum, kalau tidak salah sebelum jenazah itu dibawa atau belum, saya belum tahu. Saya sudah minta mereka untuk diperiksa di Provos yang mulia. Kemudian saya perintahkan Cuk untuk mendampingi mereka bertiga. Saudara memerintahkan saudara siapa? Cuk Putranto. Cuk Putranto untuk mendampingi mereka bertiga di pemeriksaan di Provos. Kan tadi disampaikan saudara Beni Ali, kemarin juga saudara di perkara saudara Beni Ali mendatangi Kapolri bersama saudara Hendra untuk melaporkan peristiwa di rumah saudara, dan pada saat mereka keluar bertemulah saudara. Saudara melaporkan itu. Iya yang mulia. Saudara mengatakan tidak mungkin saya menembak. Kalau saya menembak lebih parah karena peluru saya lebih besar kalibernya. Iya yang mulia. Betul ya. Kapan saudara memanggil mereka bertiga pada saat mereka diperiksa di Provos? Setelah menghadap Bapak Kapolri, saya menuju ke lantai 3 Biro Provos untuk bertemu mereka karena saya berpikir baru Richard yang saya sampaikan cerita ini. Sementara yang dua ini belum, nanti akan tidak sinkron kalau misalnya diperiksa di Provos yang mulia. Oke. Kemudian sampai di lantai 3, saya menanyakan ketiga adik-adik saya ini, saya minta untuk ketemu di ruang pojok berempat yang mulia.
Apa yang saudara sampaikan kepada mereka berempat? Saya tanyakan ke Kuat, kamu ngomong apa? Ad? Iya Pak, saya juga bingung mau ngomong apa. Saya baru cerita di Magelang, kemudian saya naik matikan lampu. Ya sudah, kamu sampaikan saja bahwa mendengar teriakan ibu, kemudian melihat Richard turun, kemudian kamu tiarap. Sama juga dengan Ricky yang mulia. Ricky menyampaikan bahwa saya masuk ke Duren 3, saya juga bingung harus cerita apa. Ya sudah, kamu cerita aja, perkuat keterangan Richard bahwa Yosua menembak duluan. Akhirnya kemudian Richard juga saya tanyakan, itu sudah sesuai dengan apa yang saya minta, bahwa Richard pada saat di atas mendengar teriakan ibu, dia turun, dia menanyakan ke Yosua, setelah itu Yosua menembak dan kemudian Richard balas menembak. Itu pertemuan tidak lama karena saya menganggap saya tidak mungkin mengarang yang terlalu banyak buat mereka, karena mereka nanti akan ditanya, yang mulia. Ya, kamu pertahankan saja keterangan itu, yang mulia. Sekali lagi saya minta maaf yang mulia karena sudah. Oke. Setelah itu mereka diperiksa di Biro Paminal. Itu masih dilakukan di Biro Propos yang mulia. Iya, masih di Biro Provos. Setelah saudara tahu kalau mereka kan seperti diceritakan Hendra kemarin dan saudara Beni Ali bahwa mereka akan dibawa ke Biro Paminal, kan begitu? Iya yang mulia. Ya kan? Saya memang pada saat selesai bertemu dengan ketiga terdakwa ini, saya bertemu dengan pejabat utama Propam. Saya sampaikan, ya sudah, setelah Propos diperiksa dulu oleh Paminal, setelah Paminal nanti segera limpahkan ke penyidik. Karena saya, mohon maaf yang mulia, saya sudah yakin bahwa Kuat memberikan keterangan juga tidak terlalu sulit, sisa dia pertahankan saja itu. Kemudian Ricky juga memang yang cukup berat adalah Richard yang mulia, karena harus bercerita panjang. Bukan, saudara Agus kemarin menceritakan ada dua hal penting yang perlu yang saudara sampaikan pada saat bertemu dengan para pejabat di Biro Propam. Ya, benar itu yang mulia, saya sampaikan itu. Apa yang saudara sampaikan? Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia, saya malu sebenarnya di persidangan ini untuk menyampaikan. Saya coba meyakinkan mereka gitu bahwa ini sudah menyangkut kehormatan saya. Jadi saya mencoba untuk menggugah mereka untuk membantu saya tanpa saya perintah harus berbuat apa dan mengatakan apa. Tanya saja langsung ke mereka, karena saya sudah yakin itu. Tapi ya, saya tahu pasti suatu kejahatan pasti akan terungkap yang mulia. Bukan, nanti dulu, itu masalah nanti. Coba saudara ceritakan dua hal penting itu apa saja yang saudara sampaikan. Seingat saya bahwa segera aja diperiksa di Paminal, kemudian kalau tidak salah ini menyangkut kehormatan saya, tidak ada gunanya lagi saya pangkat tinggi kalau ini terjadi terhadap saya. Oke, selanjutnya saudara menyampaikan itu kan tanggal 8 ya. Saudara pulang jam berapa dari Biro Propam? Selesai itu saya pulang malam, kurang lebih jam 11, jam 12 ke Saguling yang mulia. Terus? Setelah itu saya istirahat karena istri saya juga sudah istirahat yang mulia. Tanggal 9, apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 9? Tanggal 9, begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya yang mulia. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard menembak Yosua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak-menembak karena kamu dilecehkan oleh Yosua. Istri saya marah yang mulia.
Istri saya menyampaikan, dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libat-libatkan saya? Saya bilang, tidak mungkin ada tembak-menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya ada di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu yang mulia. Istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu. Ada yang terlewat, saudara saksi. Malam kejadian tanggal 8 kan saudara didatengin pada waktu bersama saudara, istri saudara didatengin oleh Beni Ali bersama Susanto Haris. Saya sudah membantah kemarin bahwa itu kejadian di tanggal 10 hari Minggu mereka datang. Itu di tanggal 10 di hari Minggu mereka datang untuk meyakinkan mereka bahwa istri saya juga menjadi korban walaupun korbannya itu kejadian di Magelang. Jadi tidak benar Beni Ali datang malam hari kejadian itu? Tidak benar yang mulia. Saya menjelaskan hal yang disampaikan Mbak Beni Ali itu di TKP pada saat. Kemarin saudara tidak membantahnya. Saya meluruskan yang mulia bahwa benar ada pertemuan tapi di tanggal 10 yang mulia. Biarkanlah nanti majelis yang menilai lah. Mohon maaf yang mulia. Kemudian tanggal 9 saudara apa kegiatannya? Kemudian karena istri saya masih tidak terima terhadap dimasukkannya dalam cerita itu, saya kemudian turun menghubungi Karo Paminal menanyakan apakah CCTV itu sudah diamankan. Karena dari semalam saya belum mendapat laporan karena saya juga belum tahu apakah sudah dilakukan perintah itu semalam. Oh ya bang, nanti saya laksanakan. Saya akan berangkat ke Paminal untuk mengecek kembali mereka. Tapi kemudian Pak Karo Paminal menyampaikan, oh siang kita mau ada peragaan di TKP. Ya sudah kalau gitu kita ketemu di TKP saja di tanggal 9. Kemudian Jam kapan saudara memerintahkan AKBP Arif untuk buat kronologis itu? setelah kejadian, setelah proses peragaan dan prarekon di Duren 3 yang mulia. Bagaimana ceritanya? Jadi di Karpot Duren 3 itu kami diskusi bahwa istri saya harus membuat laporan polisi yang mulia untuk menguatkan bahwa ada peristiwa mengawali itu. Sehingga karena saya tahu bahwa istri saya belum bisa menerima, saya memintalah mantan kanit saya, ini Arif sudah lama ikut saya yang mulia dan juga kenal dengan istri saya. Saya mintalah dia untuk membantu membuat laporan polisi dan berita acara interogasi itu yang mulia. Bagaimana ceritanya? Maksudnya kan tadi kan dibilang suruh bikin kronologis. Ya yang mulia. Jadi untuk meyakinkan Arif, saya minta untuk ke Saguling. Jadi yang menyusun kronologis itu siapa? Saudara atau Arif? Saya yang mulia. Saudara yang menyusun kronologis itu. Kemudian kronologis itu dibawa Arif ke? Ya yang mulia. Saya akuin semua yang saya. Bukan, nanti dulu. Saya cuma nanya, dibawa Arif ke Polres Jakarta Selatan. Ya yang mulia. Kemudian dibuatlah produk itu. Saya cuma nitip, tolong berita acara interogasi dan laporan polisi ini jangan sampai dilihat orang banyak karena. Jadi saudara pada saat itu juga memerintahkan berarti pembuatan BAP seolah-olah telah diperiksa itu juga saudara yang memerintahkan? Saya yang memerintahkan. Saudara yang memerintahkan, oke. Tanggal 10 yang tadi saudara sampaikan, saudara menjanjikan kepada mereka yang perhatian tadi apa yang saudara sampaikan? Jadi setelah kegiatan ibadah waktu itu yang mulia, di sore atau malam hari saya lupa, saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya. Agak kenceng dikit dong, suaranya nggak masuk di dalam sistem. Di ruang kerja saya di ruang kerja di Rumah Saguling, saya panggil mereka. Saya menyampaikan bahwa apa hasil
keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia. Kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan merawat keluarga kamu, saya akan membiayai kamu beserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat yang mulia. Kapan saudara memerintahkan saudara Ricky untuk memindahkan uang yang ada di rekening Joshua? Kalau itu saya tidak pernah memerintahkan yang mulia. Terus? Saya tidak tahu soal transfer rekening itu. Saudara tidak tahu menau? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu menau. Terus kemarin mereka mengatakan si Richard dibayar 1 M. Terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak? Sementara kan belum yang mulia. Sementara belum. Bukannya sudah diberikan terusan saudara tarik lagi? Belum yang mulia. Belum. Oke. Apa alasannya belum? Karena kasusnya kan belum selesai dan... Oh, kasusnya belum selesai. Kalau kasus ini udah selesai tetap akan terrealisasi? Ya, yang mulia pasti sudah tahu jawabannya. Loh, enggak, saya nanya. Ini kan kalau memang iya kita catat, kan begitu? Ya, harusnya sih bukan hanya secara materi seperti itu, pasti saya akan merawat keluarganya. Artinya ada perhatian lah saudara ya? Ya, yang mulia. Kapan kemudian itu di-press release-kan peristiwa kejadian tanggal 8 itu? Itu di hari Senin yang mulia. Di hari Senin. Saudara memerintahkan Kapolres untuk bikin press release? Bukan memerintahkan yang mulia, tapi menyarankan ke Kepala Divisi Humas yang mulia. Karena pada saat ekspos pertama itu pernyataan dari Humas belum jelas sehingga saya minta untuk kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja. Saudara meminta kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja? Ya, karena... Saudara ngomong gitu kepada siapa? Kapolres? Waktu itu mereka ada di ruang kerja saya semua. Oh, saat itu ada di ruang kerja saudara. Akibat saudara memerintahkan Kapolres, kemudian Kapolres ikut dipatsuskan dan didemosi. Itu ya? Iya, yang mulia. Hanya karena press release? Iya, yang mulia. Kemudian saudara tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 itu apa aja kegiatannya? Saya sampaikan di sini, cuma mungkin di terdakwa ini. Oke, berkaitan dengan saksi-saksi ini yang saya tanyakan. Saya juga lupa yang mulia bahwa di hari Minggu itu juga saya sempat memberikan senjata Glock yang menjadi barang bukti ini ke saudara Richard. Karena, senjata barang bukti yang menjadi barang bukti ini? Iya, saya sampaikan karena senjata kamu sudah diambil, siapa tahu ada apa-apa, kamu pegang senjata Glock saya. Oh, saudara pinjamkan? Pinjamkan senjata pada hari Minggu itu? Kalau tidak salah hari Minggu yang mulia. Hari Minggu ya? Ya. Kepada terdakwa Richard? Iya, ya. Terus? Untuk, karena kan saya tahu bahwa ini pasti akan ada kejadian yang saya khawatirkan terhadap dia sehingga saya pegangkan senjata saya. Bukannya dia dalam pengawasan dan perlindungan saudara? Saudara Richard sampai saudara masih khawatirkan dia bawakan pinjamin senjata saudara? Kan mereka masih di rumah saya yang mulia. Nah iya, makanya kan di bawah perlindungan dan pengawasan saudara kan tentunya? Iya, cuma kan saya nggak bisa mengawasi setiap hari dia kemana kan gitu. Untuk pembelaan diri aja yang mulia. Untuk pembelaan diri. Kemudian, mohon maaf yang mulia, kemudian dikembalikan setelah
saudara Richard diamankan di Makobrimob. Siapa? Saudara Eliezer. Eliezer. Kapan saudara Eliezer itu mulai diamankan di Makobrimob? Saya lupa pastinya yang mulia. Yang jelas waktu itu dia dibawa ke Makobrimob. Dibawa ke Makobrimob. Dan saudara tidak berusaha untuk melindungi terdakwa Richard? Saya sudah berusaha untuk melindungi yang mulia. Saya meminta Kabid Propam Brimob untuk menjaga yang bersangkutan. Kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Richard dan orang tuanya. Saya terus meyakinkan bahwa saya akan menjaga Richard, walaupun itu memang menjaga hal yang salah sebenarnya. Sampai dia masuk itu. Duluan mana terdakwa Richard dan terdakwa Ricky serta Kuat Ma'ruf ditahan dengan mereka? Kalau Richard itu hanya diamankan dikembalikan ke Makobrimob aja yang mulia. Oh, hanya diamankan dan dikembalikan ke Makobrimob. Sementara Ricky masih bersama saya yang mulia. masih bersama saudara. Artinya setelah Richard diamankan di Makobrimob terpisah dari saudara, Iya, Bang. Ricky dan Kuat masih ada bersama saudara. Masih bersama saya. Tapi hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik yang Hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik dan itu masih seperti skenario pertama. cerita yang pertama saya. Cerita yang pertama.